Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian akan kita mulai ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan terbaik dalam membangun rumah tangga yang penuh cinta, kelembutan dan rahmah. Umat yang dirahmati Allah, marilah kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar umat? Luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi dong, apa kabar umat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, kalau saya bilang jannah itu umat bersama meraih jannah, ya. Jannatul Mahal bersama meraih jannah. Sekali lagi ya, Jannatul Mahal bersama meraih jannah. Baik, alhamdulillah. Yang kami hormati dan nantikan ilmunya Ustazah Sufi Jatiningsih, narasumber kita pada kajian hari ini. Yang kami hormati tim FSOG TK Eksis Abata, tim BP3 SD Eksis Abata, serta tim komite SMP Leaders Khalid bin Walid, dan tentunya seluruh umat yang hadir baik secara langsung di tempat ini maupun yang menyimak melalui live streaming. Selamat datang di kajian Kenapa Sering Salah Paham? Kunci Komunikasi Sehat dengan Pasangan. Baiklah, izinkan kami menyampaikan susunan acara kajian kita pada hari ini. Acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan biografi singkat narasumber, kemudian pemaparan materi utama. Setelah itu, insya Allah akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, foto bersama, dan pembagian hadiah door prize. Semoga seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, hikmat, dan gembira. Karena hanya dengan hati yang gembira, ilmu akan lebih mudah meresap ke dalam kepala dan jiwa. Baik, kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para sponsor. Ada Herbanin, Elhana Learning Kit, Dapur Bunit, Forsha Unit, Manari, Elhana Learning Center, Aitora Kitchen, Alhideo Kitchen, Mitra Jaya, MBK Sahabatku, Teens Beauty, dan Hijalau, serta seluruh donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas dengan pahala berlipat, melapangkan rezeki, dan menjadikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, bagi umat yang hadir bersama Anda, belum ada yang masuk ya. Biasanya ada anak-anak kecil, mohon nanti dikondisikan ya. Baik, umat yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 1. Kami persilakan umat untuk membuka mushaf Al-Quran atau Al-Quran digital di handphone masing-masing. Surat An-Nisa ayat 1. Ini buat Ustazah. Ini buat timnya. Ini buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
الله صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan lantunan indah surat An-Nisa ayat pertama yang mengandung pesan cinta dan pengingat mulia dari Sang Pencipta. Ayat ini merupakan seruan bagi kita semua untuk bertakwa kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan manusia dari satu jiwa, kemudian menebarkan darinya laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang tak terhingga. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan dua hal utama. Yang pertama adalah ketakwaan sebagai fondasi utama dalam setiap langkah kehidupan, dan yang kedua adalah silaturahim sebagai jalinan kasih sayang antar sesama hamba yang berasal dari akar yang sama. Maka marilah kita jaga hubungan dengan Ilahi sembari mempererat tali silaturahmi dengan sepenuh hati agar hidup penuh berkah yang dinanti dan ridho Allah senantiasa menyertai. Baik, ummahat yang dirahmati Allah, rumah tangga itu adalah ibadah terlama dalam hidup kita, dan durasinya yang seumur hidup itu butuh bahan bakar yang sehat. Menikah bukan sekedar hidup serumah, melainkan seni mengelola dua kepala dengan isi yang berbeda. Fondasi rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tapi tentang komunikasi yang sadar akan tujuan. Jangan biarkan ibadah ini terasa melelahkan hanya karena ego untuk bicara tersumbat. Belajarlah berkomunikasi sebelum segalanya menjadi sunyi. Karena pada akhirnya kita tidak hanya ingin menua bersama, tapi berjalan bersama menuju ridhonya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar kenapa sering salah paham kunci komunikasi yang sehat dengan pasangan. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk menjadi pasangan yang bukan hanya saling mencintai, tapi juga saling memahami. Baik, selanjutnya izinkan kami memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ustazah Sufi Jatiningsih. Bisa dibantu untuk slide-nya ya. Beliau adalah seorang ibu sekaligus pendidik yang sudah lama aktif di dunia dakwah sejak masa mahasiswa. Beliau menempuh pendidikan Magister Pendidikan Agama Islam dan saat ini mengemban amanah sebagai Direktur Perguruan Yayasan Baitus Salam. Keseharian beliau diisi dengan berbagi ilmu di majelis taklim, pelatihan, dan berbagai kegiatan dakwah. Dan hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar dari beliau tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana membangun komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Baik, kepada Ustaz Zais, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Jakarta tuh ternyata. Macetnya banyak banget ya di mana-mana. Untung Grab yang saya pakai itu udah biasa bolak-balik Jakarta. Tadinya saya pikir 8:30 aja lah, kali setengah 8 aja nyampe lah, 7:30. Ibu, itu daerah macet banyak banget. Alhamdulillah berangkat 6:30 tadi, 2 jam ternyata ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga pertemuan kita menjadi sebab, menjadi wasilah pertemuan kita di surga Allah nanti insya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mengizinkan kita hidup sampai detik ini. Belum diumumin di grup WhatsApp, belum diumumin di musola ya. Kalau udah diumumin, la innalillahi gitu. Alhamdulillah.
Semoga kesempatan ini menjadi kesempatan emas bagi kita untuk menambah bekal pulang, untuk menghapus segala dosa-dosa kita insya Allah. Jadi ini tuh ceritanya orang tua murid. Apa gitu? TK, SD, SMP, SMA? TK, SD, SMP. Oh, Masya Allah. Jumlah muridnya? Kita ada 600-an kali ya, kalau segini. Lebih mungkin ya. Untung nggak hadir semua ya Bu ya. Ini yang hadir paling berapa puluh. Untung nggak hadir semua. Kalau hadir semua ruangannya nggak cukup ya Bu ya. Alhamdulillah berarti Ibu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan hidayah talabul ilmi pada hari ini insya Allah. Saya pikir karena judulnya adalah komunikasi suami istri, oh jangan-jangan ini pasangan, saya bilang gitu. Karena kalau kita ngobrol komunikasi suami istri harus berdua ya. Kalau ibu-ibunya aja timpang nantinya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti sama ibu-ibu bisa disampaikan juga insya Allah ya. Atau linknya aja disampaikan gitu ya, alhamdulillah. Bismillah, kita luruskan niat ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan hari ini adalah ikhtiar untuk menguatkan rumah tangga kita, menguatkan cita-cita kita untuk bisa ke surga bareng-bareng beserta anak-anak, pasangan dan orang tua. Sudah tampakkah di layar? Nah. Tadi yang dibacakan tuh surat An-Nisa ayat 1 ya. Alhamdulillah itu nanti sangat nyambung ya, sangat nyambung dengan apa yang akan kita bahas. Waktunya berapa jam Ibu? 1 jam presentasi, setengah jam tanya jawab. Mudah-mudahan terkejar ya, karena membahas masalah ini lumayan lama. Baik, saya langsung to the point aja, nggak usah kenalan dulu ya. Kalau mau kenalan lihat aja di TikToknya, di Facebooknya, di IG-nya, di YouTube-nya udah. Saya ibu rumah tangga biasa, Bu, alhamdulillah. Cuman sampingannya jadi ya gitu aja, tukang dipanggil-panggil ya. Terus dia datang nggak? Ngomong. Alhamdulillah ya. Siapa di sini yang tahu apa arti kata nakaha? Jangan ditayangin dulu. Kata nakaha, nikah. Nikah itu dari kata nakaha bahasa Arabnya. Udah pernah nikah kan? Pranikahnya nggak ngundang Bu Sufi sih. Ada yang tahu? Ini kenapa sih duduknya pada miring? Tersugesti ya, terhipnosis itu oleh, padahal makan gedungnya lurus begini, kenapa jadi miring begini? Itulah pentingnya kita memilih teman, memilih lingkungan, karena ternyata lingkungan itu menghipnosis kita. Gak ada yang nyuruh ngikutin baris sholat kan ya? Ibu langsung miring. Baik. Ada yang tahu apa arti kata nakaha? Saya siapkan buku doa, 1 buku doa untuk door prize. Di sini ada 40 doa dari Al-Quran dan Sunnah yang diawali dengan Robbana. Di ujungnya ada doa untuk anak dan doa untuk supaya menjadi orang tua soleh. Ternyata di Al-Quran banyak juga yang belum dihafal oleh ibu-ibu. Saya kasih door prize untuk ibu-ibu yang bisa menjawab apa sih artinya nakaha itu, nikah itu apa? Secara bahasa ya, secara bahasa. Biar kita paham dulu kenapa sih Allah tuh memilih kata nikah untuk menggambarkan bersatunya laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan kuat yang asalnya tidak jadi halal. Kenapa sih Allah milih diksi itu gitu? Supaya kita paham esensinya. Ada yang tahu? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti didenda ya. Semua dari pas itu jadi bos saya. Nggak nyambung banget maksudnya. Next. Ibu rahimakumullah, kata nakaha itu artinya adalah lengket, nempel. Jadi kalau menggabungkan itu jamaah. Kalau menggabungkan itu jamaah, bisa jadi setelah itu ya lepas lagi. Kalau kita cuma berkumpul di sini, apa aksi atau arisan atau apa gitu, itu jamaah. Habis itu bubar. Tapi kalau nakaha itu artinya adalah nempel.
Dari sini saja kalau kita paham filosofinya, oh berarti kalau kita udah nikah, suami istri itu harus nempel. Makin dia nempel, makin kokoh hubungannya. Senempel apa dia, sekualitas itulah hubungannya. Baik itu dari segi pikirannya, fisiknya, perasaannya, itu harus nempel. Coba kita lihat di slide berikutnya next. Senempel apa sih kalau suami dan istri itu? Kenapa kita punten? Ada istilah kalau dengan suami itu bersetubuh. Seolah-olah menjadi satu tubuh. Begitu sudah bersetubuh, maka halal yang asalnya tidak halal itu jadi halal dengan nikah itu. Kalau kata siapa penyanyi, pasangan itu belahan jiwa. Jadi kalau pergi sebelahnya apa? Separuh jiwaku pergi gitu. Karena memang pasangan itu harusnya senempel itu, selengket itu. Coba kita lihat dari segi sains. Kenapa pasangan itu disebut nakah? Nikah itu disebut nakah. Hormon oksitosin ya. Hormon oksitosin itu, ibu pernah gini, kalau ngelihat suami tiba-tiba gemes, bukan pengen nabok, pengen meluk, pengen apa gitu. Atau misalnya suami keluar kota, ih kapan sih pulangnya lama banget? Ada kan? Nah itu keluar dari tubuh kita karena Allah mengkaruniakan hormon oksitosin. Jadi nggak apa-apa, saya ada di sini kok. Jadi hormon oksitosin itu terjadi kalau ada body contact. Jadi semakin nempel bodinya tuh suami istri, dia akan semakin reproduksi hormon oksitosinnya tuh akan semakin bagus. Kalau hormon oksitosinnya bagus, maka perasaan rindu, cinta, kangen, pengen puyuh, itunya tuh banyak. Allah, kalau lagi berdua kan gitu. Itu hormon oksitosin. Dan hormon oksitosin itu syaratnya gitu ya, syaratnya baru keluar dari tubuh kita kalau kita ada body contact. Kenapa laki-laki dan perempuan bukan mahram nggak boleh body contact? Karena begitu body contact ada peluang keluar hormon oksitosin. Kenapa suami kita nggak boleh salaman sama sekretaris, sama teman kerjanya? Nanti pas salaman, iya harus banget. Itu akan muncul dengan sendirinya, akan muncul dengan sendirinya. Jadi selengket apa body kita dengan suami, senyambung itu perasaan kita, sedamai itu, sesakinah itu. Jadi makanya kenapa kemudian ibadah itu, ibadah yang satu itu sangat di-highlight oleh Rasulullah, karena itu menjadi penentu gitu. Itu menjadi penentu. Orang kalau hubungannya baik-baik aja, di situ juga nggak akan baik kan? Tapi kalau di tempat itu yang spesial itu hubungannya baik, body contact-nya akan terjadi baik, berarti setelah dan sebelumnya itu baik-baik aja. Ada gitu ibu-ibu yang lagi ngambek terus mau gitu? Nggak ada kan? Ngerti gak sih saya ngomong apa? Ngerti kan? Oh, kali soalnya ini masih wajah muda belia banget gitu. Itu salah satu contoh. Oh dia polos-polos banget ya, agak ngerti soal hafisan. Jadi senempel itu gitu. Body contact itu akan berpengaruh terhadap reproduksi hormon oksitosin kita. Jadi harus dipertanyakan. Kalau misalnya kenapa sih saya mah suami pergi ke luar kota mau 2 bulan, mau 3 bulan biasa. Itu ada yang salah. Ada yang salah berarti. Harusnya tetap ada apa itu. Setelah itu ada. Sehingga mereka paham kenapa mereka nggak boleh salaman, nggak boleh pelukan, nggak boleh ganti. Karena cuma 1 jam saya pakai gigi 4.
maksudnya apa, dia nangkapnya apa. Itu tuh kalau sebutin dulu karena saya nggak punya bisa lihat ya. Yang pertama saya menyampaikan bahwa pernikahan karena itu nakaha, dia lengket banget, maka Allah menyebutkan perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan itu Allah menyebutnya misaqan ghalidha. Dan ibu-ibu harus tahu kata misaqan ghalidha di dalam Al-Quran itu cuma 3 kali disebut. Cuma 3 kali disebut. Yang pertama adalah ketika Allah mengangkat sumpahnya Bani Israel. Yang kedua ada tentang pernikahan. Yang ketiga itu tentang ketika Allah mengangkat seseorang menjadi nabi. Itu Allah sebut misaqan ghalidha. Kebayang nggak sedahsyat itu istilah yang Allah gunakan untuk menggambarkan relationship antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah tergabung di dalam pernikahan. Sesakral itu gitu, sampai disamakan dengan ketika Allah mengangkat sumpah seorang rasul. Masya Allah. Jadi kalau kita paham, oh iya nakahatnya berarti kudu nempel, harus lengket terus. Kalau harus lengket kira-kira harus gimana? Ada nggak yang lengket tapi jauhan? Ada nggak? Oh berarti saya itu yang disebut misaqan ghalidha itu ikatannya sangat kuat. Berarti kalau ikatannya harus kuat, itu masing-masing tuh harus punya power untuk menguatkan ikatan itu. Kalau begitu kendor, bisa lepaskan ikatannya. Misaqan ghalidha itu harus menjadi pemahaman kita bahwa pernikahan kita tuh bukan hubungan kontrak dunia doang. Maka di dalam pernikahan kita harus punya visi next. Waktu nikah sama suami pernah ngobrolin nggak visi pernikahannya apa? Apal kan lagunya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Mau dibawa kemana? Itu bukan ibadah sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun loh. Seumur hidup kita. Gak mungkin kita gambling gitu. Gak punya komitmen dulu. Kalau ibarat kata nih kita naik bis, terus ada supirnya, kita refleks nanya dulu, lo Badung kan dong? Iya, gitu kan? Nah sekarang kita gabung nih dalam sebuah pernikahan dengan suami, agak ditanya tuh suami, kan dia supirnya, mau dibawa kemana nih perahu nikahnya? Itu harusnya dibicarakan. Itu kalau lewat ta'aruf nggak sempat ngobrol panjang, itu adalah agenda utama di malam pengantin. Serius. Itu yang dulu saya lakukan. Jadi malam pengantin itu diskusi sampai subuh. Suar. Sampai digedor-gedor ibu saya. Mau dibawa kemana? Ngedidik anak nanti mau gimana? Prinsip antara relationship-nya apa? Kamu memposisikan saya apa? Saya memposisikan kamu akan segini. Kalau saya kerja gimana? Kalau nggak kerja gimana? Dakwah saya gimana? Sebelum nikah saya udah dakwah. Siap nggak? Terus bikin komitmen. Karena ini bukan, bayangin, ibu kalau mau masukin anak ke sekolah, lihat nggak sih visi misinya? Dilihat kan? Suami ibu mau masuk kerja, itu dilihat visi misinya. Apalagi ini mau nikah. Itu kalau nggak tahu visi misinya, oh gawat itu. Nah, maka Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 ini, walaupun tidak secara definitif, ini tuh adalah visi pernikahan, enggak sih ya. Tapi saya menyimpulkan karena ayat-ayat yang sejenis ini banyak di dalam Al-Quran ya. Tapi saya ambil surat Ar-Ra'd ayat 23. Teman-teman yang di TikTok boleh sambil buka Al-Quran ya. Saya sedang berada di SD Abata. SD X Abata. Eksis Abata. Di Srengseng. Yang dekat boleh merapat nggak? Boleh dibuka ya. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada sebuah surga, yaitu surga Aden, Jannatun Aden.
Surga Aden itu adalah surga spesial, tempat berkumpulnya nanti keluarga-keluarga besar yang menjadi ahli surga. Masya Allah. Siapa yang masuk ke situ? Yadkhulunaha wa man sholaha. Syaratnya nanti yang masuk ke situ adalah orang soleh. Min abaihim, dari orang tua kita, kakek kita, nenek moyang mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangannya, wa dzurriyyatihim, dan keturunannya. Lalu apa? Setelah mereka masuk, masuklah para malaikat alaihim min kulli bab. Jadi nanti di surga Aden tuh pintunya banyak. Begitu kita sudah masuk, kita akan disambut oleh malaikat dari setiap atas kalian karena kesabaran kalian selama ini. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam. Nah, ini harus jadi visi. Kalau ini nggak jadi visi rumah tangga, maka nanti dalam berkomunikasi, dalam nggak punya orientasi surga, nggak punya orientasi akhirat, nggak akan pakai panduan Allah, pasti hanya pakai panduan nafsu atau akal kita yang sempit. Ini penting. Saya sering ceramah pranikah ya. Biasanya kan yang mudanya yang mau nikah doang ya, sisanya mah nenek-nenek, kakek-kakek, biasanya emak-emak lah gitu. Itu sering kali saya sampaikan ini harus ditakkid tuh apa ya, direview ulang gitu. Tapi saya mau Bu Sufi udah 40 tahun, udah 50 tahun, justru di fase itu rumah tangga bisa oleng. Karena nanti suami berubah ke arah andropos, nanti saya jelaskan, istri berubah ke arah menopause. Perang udah di situ. Andropos itu monoposnya laki-laki. Nanti saya jelasin. Gitu ya. Jadi itu harus dikuatkan dulu tuh, visinya harus dikuatkan dulu. Kalaupun misalnya sebelumnya belum pernah punya visi sepakat sama suami gitu ya. Ya pastilah Bu Sufi pengen masuk surga. Ntar dulu, ibu pengen masuk ke surga, mau mampir di nerakanya berapa lama? Gak mau kan? Ya, tapi saya mah gak mau ke neraka Bu Sufi. Gak mau ke neraka, tapi kalau amal solehnya gak ada, dosanya 0, pahalanya juga 0, emang bisa ke surga? Ya kagak bisa lah. Tapi kan lumayan Bu Sufi ke neraka. Yes. Mau gitu? Ke surga tapi mampir dulu ke neraka, kita nggak mau. Nggak mau ke surga tapi nggak mau ke neraka tapi kita nggak ke surga, kita juga nggak mau kan? Maka harus definitif kepada suami, dengan suami itu dengan rumah tangga kita tuh harus definitif, kita mau masuk ke surga bareng-bareng dengan cara bighairi hisab, tanpa hisab. Kalau tanpa hisab berarti nggak akan mampir dulu di neraka. Ini panjang lah ya pembahasan insyaallah. Nah, hal berikutnya yang ingin saya tekankan, yang tadi nakaha ya, bayang ya, jadi harus nempel terus, artinya kita harus membangun irisan yang banyak. Yang kedua itu misakon ghalido, ikatannya kenceng banget, gak boleh dikendor-kendorin, karena begitu ikatan yang kendor itu dibiarkan dia bisa lepas. Yang berikutnya ada yang harus kita pahami, visi pernikahan itu adalah ke surga bareng-bareng, bukan hanya kita berdua, apalagi kita berpikir sendiri, tapi min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Semua keluarga besar. Berikut yang harus kita highlight adalah ini jarang ya. Udah keluar? Next. Ada yang hafal? Ini surat apa? Hah? Apa kan? Ada di mana tuh biasanya? Surat undangan. Nah, kagak usah ya. Ntar kalau nikahin anak-anak perempuannya kagak usah pakai ayat ini di surat undangan. Ntar dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak, di apa, kagak usah. Terjemahannya bolehlah. Ayatnya janganlah. Tidak ikram pada kalamullah ya. Ini udah hafal nih. Surat Ar-Rum ayat 21. Wah, udah tuh ngelotok.
gitu. Saking ngotot, nah kadang orang nggak apaan sih maknanya. Ya, kita ngikut aja orang kata printingnya. Arung 21 ya Bu, udah gitu. Coba perhatikan teman-teman sekalian. Wa min ayatihi. Kalau teman-teman lihat dari ayat 17 sampai 24, itu ada beberapa ayat yang Allah gunakan dengan kata wa min ayatihi dan seterusnya. Itu yang lain berbicara tentang hal-hal yang makrokosmos, bulan, bintang, penciptaan manusia, bla 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 bla. Yang satu ini tentang relationship suami istri. Allah mengawalinya dengan wa min ayatihi. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah ketika Allah menciptakan kamu bersama pasanganmu. Jadi, pasangan kita itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Pasangan kita itu adalah ayat-ayat Allah. Ibu punten boleh maju sedikit? Barang siapa yang melapangkan tempat untuk saudaranya di majelis, Allah akan melapangkan tempatnya di padang mahsyar nanti. Boleh maju? Nggak usah miring juga nggak apa-apa, Bu. Ada miring semua. Nah, gitu. Kasihan di pintunya susah nanti yang masuknya. Boleh maju sedikit ya. Atau geser yang di depan pintu ke sini sedikit supaya mudah yang masuk. Kalau kita memudahkan urusan saudara kita, Allah akan mudahkan urusan akhirat kita, insya Allah. Jadi bayangin di dalam Islam itu urusan begituan aja kita harus punya orientasi akhirat. Kalau nggak punya orientasi akhirat, ini udah mager, busuknya udah pewek. Tapi kalau kita punya orientasi akhirat, jadi ada effort kan, ada endorsementnya gitu. Masa ya kita cuma geserin pantat doang, kita dapat kemudahan di akhirat, gitu. Apalagi pernikahan. Teman-teman sekalian, Allah menyebutkan sini wa min ayatihi. Biasanya orang menyebutkan ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Terus kalau itu jadi tanda kebesaran Allah, maksudnya apa? Ayat itu adalah sesuatu yang membuat kita ingat dan makin dekat kepada Allah, itu ayat. Jadi ayat itu bukan cuma ayat yang ada di dalam Al-Quran ini. Ini ayat qauliyah, ayat firman. Tapi yang jauh lebih banyak bersentuhan dengan kita itu adalah ayat qauliyah. Ayat yang tersebar di dalam alam semesta ini termasuk dalam penciptaan. Kita itu ada, maka pasangan itu adalah harus senantiasa mengingat. Ya, yang paling populer yang paling dari kita ternyata, iya kan? Ternyata dia tuh kayak gitu, ternyata ibunya tuh gitu, ternyata adiknya tuh begitu, ternyata gajinya cuma segini, ternyata, ya kan? Kalau ternyata itu tidak kita pandang bahwa itu adalah ayat-ayat Allah yang harus membuat kita dekat dengan Allah, maka ternyata itu hanya akan menjadi alasan, ini underestimate banget ya, ternyata underexpect. Kalau kata anak sekarang gitu. Nikah ini kan bukan milih-milih baju ya, bukan fitting baju gitu, begitu kekecilan ganti gitu, kegedean ganti kan nggak begitu. Maka kalau kita punya pandangan bahwa pasangan kita itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, apapun yang nanti akan kita lihat, akan kita rasakan dari pasangan kita, kita hanya akan berpikir gimana caranya ini membuat saya ingat pada Allah. Itu teorinya terlalu normatif. Saya ambil contoh lah. Ternyata pas udah nikah Bu Sufi, suami saya tuh nggak romantis banget. Dia nggak inget tanggal nikah, boro-boro tanggal hitbah, tanggal jadian. Tanggal nikah aja dia nggak inget. Itu
tanda-tanda kebesaran Allah. Oh berarti ibu dapat rezekinya suami yang nggak romantis. Gimana caranya supaya kita berinteraksi dengan suami yang nggak romantis tapi kita tetap ingat Allah? Tinggal mikir kan, ya udahlah nanti masuk surga juga kan kagak ditanya ini tanggal nikah apa ya. Iya kadang perempuan tuh meribet sama hal-hal yang kagak prinsip gitu ya. Cemberut aja pas suaminya nggak apa tanggal pernikahan, suaminya pulang tek istrinya udah beresin rumah, pengalaman pribadi udah beresin rumah segala macam gitu, terus tanya, Bibi ini tanggal berapa Bi? Tanggal 26. Hari apa? Hari Rabu. Ya. Padahal pengennya mah, wah sayang terima kasih kita sudah 33 tahun bahagia. Kalau kita melihatnya itu sebagai seorang dia, gitu sebagai seorangnya sebagai manusia kecewa, akan banyak kecewanya. Sama suami juga jangan kecewa punya istri kita. Ya jangan cuma berpikir, gue makanya kecewa dia punya suami. Jangan tanya, coba aja tanya, jangan-jangan suami juga kecewa punya istri kita. Iya kan? Maka ketika kita melihat kekurangan pasangan, disebutkan di dalam Al-Quran itu, kalau kamu melihat kekurangan pasangan itu, maka bersabarlah kata Allah, karena boleh jadi Allah telah memberikan kelebihan yang banyak pada pasanganmu itu. Dan harus diingat, setiap pasangan kita nih, kenapa lagi gak usah dibahas? Enggak, dia kayaknya ketabok-tabok dah, bener kan? Kata Allah, kalau kamu melihat kekurangan dalam diri pasangan kamu, bersabarlah karena dia boleh jadi mempunyai kelebihan yang orang lain gak punya. Ibu sadar gak, suami ibu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki manapun seluruh dunia. Kehebatan itu cuma dimiliki oleh suami ibu. Apa Bu? Ibu tahu kelebihan suami ibu apa? Sabar. Kalah sama suami saya. Suami saya mah ditabrak sama orang sampai menyon bempernya. Kenapa Pak? Ngantuk ya? Saya anterin ke rumah sakit ya. Dibayarin, dikasih duit, ditungguin, didaftarin. Yang sabar banyak. Ibu apa kelebihan suaminya? Lah, udah nikah berapa tahun malah apa ayah lagi? Apa coba? Apa? Kelebihan suami yang cuma suami ibu punya, laki-laki lain enggak. Ganteng, coret, yang lebih ganteng banyak. Yang lebih sabar banyak. Loyal, belum dibeliin istana kayak Taj Mahal kan? Agak. Gak ada kan? Tapi kata Allah ada. Dan cuma suami ibu yang punya kelebihannya. Saya kasih tahu pasti, oh emang benar gitu. Karena mereka itu suami ibu tuh mau nerima ibu. Emang Duda Herlino mau nikahin ibu? Kagak mau. Yang jelas-jelas mau menerima kita dengan apa adanya ini, ya suami kita. Ketika suami kita punya kekurangan yang lain-lain, fokus aja kertas putih ada nokta hitamnya itu akan kita lihat sebagai nokta hitam kalau kita cuma lihat nokta hitamnya. Padahal di situ ada zona putih yang sangat luar biasa. Itu bahasa guyonnya. Karena suami ibulah yang mau nerima. Seriusnya apa? Karena suami ibulah yang dipilihkan Allah untuk menjadi jalan ibadah kita. Itu jawaban seriusnya. Kita melihat pasangan kita sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, apapun yang diperlihatkan oleh Allah dalam diri suami kita dan pasangan kita harus mampu membuat kita ingat pada Allah dan lebih dekat pada Allah. Itu baru kita memandang pasangan kita itu sebagai ayah. Kalau yang udah usia pernikahan sama seperti saya lah, saya tuh masih pengantin baru 33 tahun. Kalau ini kayaknya baru belasan tahun kayaknya ya. Udah hampir kepala 6 melihat perubahan
pada diri suami, pada diri istri kan nyata banget ya. Dulu saya mah langsing, Bu. Sekarang mah kata cucu saya gini, Jidah kok Jidah kayak orang hamil tapi nggak lahiran-lahiran. Kamu ya. Pasangan kita mungkin nanti di usia itu tuh udah keriput. Masuk aja Bu, jangan di depan pintu Bu, nanti yang masuk susah. Nah ke depan aja sini. Ini juga nggak apa-apa nih di sini. Malaikat tuh nggak butuh karpet Bu, nggak usah dikarpetin malaikat. No kan jadi lupa dah. Apa tadi Bu? Nanti di hari tua, ketika kita kepala 6, kepala 7, mungkin suami kita tuh kulitnya udah keriput, giginya udah ompong, kepalanya udah botak, perutnya makin banyak kemajuan, tulangnya udah rempok gitu. Kalau kita memandang itu sebagai ayat-ayat Allah, kita akan lihat, ya Allah, inilah laki-laki yang puluhan tahun banting tulang untuk menafkahi saya dan anak-anak. Maka kita melihat keriputnya dia sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Kita lihat botaknya dia, kita lihat buncitnya dia sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Kira-kira kalau kita memandangnya seperti itu, makin sayang atau makin pengen gitu? Makin sayang, karena ketika kita ngelihat keriputnya, ngelihat botaknya, ngelihat rapuhnya, itu sebagai tanda perjuangan dia, ibadah dia, ngurusin kita dan anak-anak. Maka nggak ada alasan, udah tua banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain, habis manis sepah dibuang, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditenang. Coba tanyakan pada hati nurani, kira-kira kalau akhlak seperti itu bagus apa enggak? Nggak usah pakai dalil, nggak usah tanya sama Allah dah. Tanya aja sama hati kita. Maka ketika kita memandang kekurangan pasangan kita dengan pandangan bahwa dia adalah tanda-tanda kebesaran Allah, maka akan makin cinta. Sama suami juga mungkin melihat kita, iya emang ini udah banyak kemajuan si ibu teh, perutnya udah maju gitu, terus giginya udah ompong, kulitnya udah keriput, melasmanya ini semuka muka gitu, rekmaknya udah di mana-mana gitu. Udah nggak ada yang bisa dipandang dengan rasa gairah asmara gitu, tapi pandang itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah perempuan yang telah mengorbankan hidupnya untuk menyertai saya. Mungkin kalau nggak nikah sama saya, dia tuh bisa jadi wanita karir, dia tuh bisa jadi pengusaha sukses dan bla bla bla. Karena nemenin saya dia jadi seperti ini. Ketika ngelihat melasmanya, ya Allah, saya teh sadar nggak ngasih duit buat skincare gitu kan. Nggak akan ngeliat kenapa sih lo mukanya butek amat kayak gitu, enggak. Ketika ngeliat bentukan istrinya udah nggak jelas gitu, ya Allah, iya saya tuh nggak ngasih dia hadimat, nggak ngasih dia supir, saya tuh nggak ngasih dia duit buat ke gym, ya udah nggak akan protes. Tapi kalau dilihatnya pakai nafsu, pakai amarah, udah ada nenek-nenek 65 tahun ke saya bisa cerai. Hah? Tinggal nungguin malaikat Israel doang. Tapi saya kenapa kok mau cerai? Suami saya berubah. Gak tahu ilmunya aja. Padahal dianya juga berubah ya. Itu ya sebagai tanda ayat-ayat Allah. Kalau ayat Allah ini, siapa tadi ayat Allah tuh? Pasangan kita terbaca, ke-capture sama kita bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, maka untuk sakinah, mawaddah, warahmah itu akan mudah. 30 menit lagi, ini slide baru slide ke-7 dari 26, kumaha tuh. Selebihnya mah lihat konten TikTok dulu ya. Oke. Jadi nggak mungkin seseorang sakinah itu artinya apa? Hari ucu pengen rumah tangga gimana? Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah apa artinya? Jangan sembuh makan permen. Mau masak apa Bu? Masak lodeh, tahu bahannya apa? Kagak tahu. Gimana tuh? Sakinah itu artinya tenang, ayem, tentrem, adem.
Sakinah itu given dari Allah kalau kita sudah bisa menciptakan dua apa? Mawaddah warahmah. Mawaddah artinya apa? Gairah asmara. Mawaddah juga artinya luas, lapang. Apa yang luas? Kalau orang kasmaran dadanya luas, ya kan? Masakin asin banget. Asinnya yang coba kalau nggak ada mawadah. Asin banget ya, iya mentang-mentang garam gua gak kira-kira lo ngeracunin gue ya cepet mati berarti lah gitu kan. Mawadah itu hati yang lapang, yang penuh cinta. Nah ini makanya disebut di awal, karena ini akan terjadi di awal-awal pernikahan. Di mana mawadah itu kata Ustaz Abdul Somad, itu tuh urusannya dengan penampilan, dengan duit, dengan mobil, dengan gaji, dengan bunga, dengan coklat, nah gitu-gitu lah. Tapi kalau sudah beranjak makin senja, boleh jadi mawadah itu sudah berkurang banyak. Ibu udah mulai pura-pura tidur gitu. Udah nggak usah nunjuk orang, sendirinya juga begono. Itu mulai berkurang tuh mawadahnya. Mawadah ini harus dirawat dengan body contact. Harus dirawat dengan body contact. Karena kalau mawadah itu udah mulai turun, berarti hormon oksitosinnya udah kering. Serius. Jadi semakin kita banyak body contact, apa itu pelukan, apa itu pegangan tangan, apa itu belayan, apa itu hubungan badan, itu mawadah akan semakin lama. Dan nanti akan rahmahnya itu akan lebih nikmat. Kalau rahmah artinya apa? Sayang, maksudnya terjemahannya gitu ya. Rahmah tuh sayang. Mungkin udah nggak ada lagi tuh rasa begitu lihat gitu, mungkin udah nggak ada lagi tuh ya. Di usia pernikahan 30 tahun, 35 tahun gitu udah nggak ada lagi. Tapi yang kebayang tuh, ya Allah, kasihan banget ya udah tua gitu. Sayang aja. Itu yang akan muncul. Tapi kalau kita nggak sakinah, nggak tenang, nggak akan bisa. Next. Oper ke gigi 5 nih. Nah, sekarang baru mau masuk tentang komunikasi. Gimana waktunya? Tinggal 20 menit. Laisa dzakaru kal unsa. Kata Allah, laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Mereka itu beda. Makanya jangan semuanya keluar dari fitrah. Fitrah itu nggak akan berubah sampai kapanpun. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Buktinya orang yang LGBT yang nikah dengan sesama jenis, anggar yang satunya pakai tuxedo, yang satunya pakai baju perempuan. Walaupun mereka sejenis, tetap ada yang memerankan, yang satu berperan sebagai perempuannya, yang satu berperan sebagai laki-laki. Orang yang lesbi, pasangan lesbi, tetap yang satu ada yang memerankan sebagai suaminya, yang satu yang memerankan sebagai istrinya. Ngapain tuh pakai perempuan, bohong-bohongan perempuan asli, oh ya. Bodohin sendiri kan gitu. Nggak sama. Maka ketika kita paham bahwa Allah menciptakan kita memang berbeda, pada saat kita melihat perbedaan dengan suami, kita nggak usah kenapa sih gitu banget gitu, enggak. Terus kenapa mereka harus bersatu untuk tugas yang berat? Tadi tugas yang beratnya apa? Sampai ke surga bareng-bareng sama anaknya digusur, orang tuanya dibawa. Itu kan tugas berat banget. Sementara ini suami sama istri, dua makhluk yang diametral itu apa? Bedanya tuh bukan beti gitu, bukan beda tipis. Diametral tuh yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ya kan? Coba kita lihat next. Kalau buat laki-laki, mana yang paling penting? Perhatian atau kepercayaan? Kepercayaan. Buat laki-laki mah nggak penting, ngapalin hari lahir anak, hari pernikahan, tanggal jadian, baju yang pertama kali dipakai pas kita ketemu. Kalau perempuan mah digantungin seumur nikah. Buat laki-laki mah nggak penting itu. Maka buat perempuan pulang kerja dibawain sebelah aja udah senang banget. Iya kan? Gak usah jadi bidadari dah pokoknya mah. Tapi buat laki-laki yang penting itu kepercayaan. Cinta itu sama dengan kepercayaan. Maka jangan sekali-kali bilang ke laki-laki gini, mah kayaknya bulan depan kita beli mobil baru ya. Hah? Apa?
Rumah aja belum lunas, haram ngomong gitu, nggak boleh. Kalau suami bilang yang gitu-gitu, bilang, amin ya Allah. Merek apa bi mobilnya bi? Warna apa bi mobilnya bi? Itu Siti Khadijah. Iya kan? Siti Khadijah ketika Rasulullah SAW turun dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan, apa kata Siti Khadijah? Wahai suamiku, engkau adalah orang yang terpercaya. Engkau adalah orang yang amanah. Engkau disebut kebaikannya, Allah pasti membersamai. Pasti ini adalah kejadian positif. Ah, gitu kalau Siti Khadijah. Nggak bilang kenapa sih lo gitu doang, takut, nggak gitu. Jadi kalau suami bilang, wah besok kita beli mobil, amin ya Allah. Gak usah tanya, emang saldonya berapa, ATM pegang gue? Gak usah tanya. Haram gitu. Karena walaupun suami itu tahu dia juga sebetulnya lagi ngelindur gitu, lagi mimpi, paling tidak ketika diaminin nama siapa, diaminin, berarti beneran gue harus beli mobil, kan paling nggak gitu, ada pressure gitu, antara diam dan berbicara. Kalau perempuan punya masalah, pengennya apa? Pertama pasang status, kedua nyari lagu yang cocok lagunya mana, ketiga nyari besti, ke bakso yuk, ada tukang bakso baru tuh katanya lagi viral, padahal pengen curhat, terus beres curhat, suaminya datang di poten, tuh kan lihat laki gue mah kayak begini nih. Dasar perempuan emang begitu. Tapi coba lihat laki-laki, kalau dia lagi punya masalah, apa yang dilakukan? Diem. Kenapa? Karena dia butuh konsentrasi, dia butuh waktu untuk mengelola logikanya, menyelesaikan masalah itu. Beda nggak? Beda. Kalau ini dipahami masing-masing sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, Maha Suci Allah yang menciptakan laki-laki dengan karakter seperti itu. Maha Suci Allah yang menciptakan istriku dengan karakter seperti itu. Udah ada aman, mama mau nggak mau sok didengerin. Nggak akan jadi, kenapa sih nih banget masalah gitu aja, ini panjang banget ngomongnya. Maka kalau suami paham, istri paham, ketika istri nanya, Pak udah sampai mana? Pulang jam berapa? Suami jawabnya apa? 5, udah gitu doang. Jam 5, mending kalau ada jamnya. Ini 5 doang. Udah, kalau kita paham bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada seorang laki-laki, kita nggak akan rempong. Malah ibu harus sujud syukur, berarti laki gue maco banget. Coba kalau suami ibu jawab gini, Pak pulang jam berapa? Kayaknya pulang jam 5 yang soalnya klien banyak banget. Terus tadi ada klien rese banget, kliennya tuh bla 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 bla. Banyak. Ibu pasti tanda-tanya, habis makan apa nih sih gitu kan? Ya kondisinya begitu. Apalagi yang berbeda? Yang penting nggak penting di otak laki-laki perempuan tuh beda. Otak makannya, otak syahwatnya itu beda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, kalau perempuan abis capek banget, maunya itu apa? Tidur. Laki-laki maunya capek lagi, habis itu. Kan kalau pakai logika kita mah, ya tuh udah capek, udah macet berapa jam nyampe ke rumah, maunya tidur tuh. Tapi di otak laki-laki enggak. Kenapa? Karena ketika keran yang bawahnya keluar, itu hormon stresnya keluar. Jadi otaknya adem lagi, begono. Makanya kalau udah keran bawahnya keluar, suka ditinggal ngorok enggak? Iya kan? Kenapa? Dia udah tenang banget. Pakai lagi, bulan lagi baru nyadar, pantesan tiap udah game over langsung gitu. Itu posisi dia nyaman banget. Stres yang tadi di kantor, di jalan, mobil mogok, kendaraan macet segala macam hilang begitu keran yang bawah kocok. Itu sunatullah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita memandang itu sebagai tanda kebesaran Allah, kita kagak berani. Kenapa sih lo capek tinggal tidur doang? Nanti kata suami gitu, nah besok udah capek, lu kagak pengen apa jadi nggak capek, jadi relax, beda otaknya. Tapi kalau satu sama lain saling memaafkan,
Belum lagi nanti di fase andropause menopause. Ke ya. Kalau perempuan menopause usia berapa? Ada yang udah berapa posisi selain saya? Berapa tahun Bu usianya? 59. 59 sudah menop. Masya Allah. Rata-rata perempuan itu di usia 50, startnya di usia 45 tahun. Premenopause itu start di usia 45 tahun. Ibu tahu andropause yang laki-laki start di usia berapa? 35 tahun. Sebagian besar di usia 40 tahun, sebagian kecil di usia 35 tahun. Apa yang terjadi dengan andropause? Hormon testosteronnya mulai berkurang sehingga hormon progesteronnya mulai muncul. Nanti di usia pernikahan 30 atau suami kita udah usia 40, 45, 50, itu akan ada fase begini. Mah, antar ke bengkel nih. Main sih ke bengkel nih laki-laki doang. Bukan pengen dia dulu, udah gitu Bu. Udah andropause itu. Logikanya tuh udah mulai turun. Pak ini bagaimana Pak? UKT anak, ya gimana? Atau Pak nggak punya uang? Nanti akan ada di fase itu. Nanti akan ada di fase yang kalau kita mau pergi, mau kemana? Sama siapa? Sampai jam berapa? Naik apa? Mau ngapain? Tapi kalau usia 20-an, 30-an, Pak aku pergi ya? Ya, jadi dah. Paling nggak kemana? Oh ya udah. Tapi nanti di usia 45, 50, 60, begitu tuh. Kalau nelpon, kalau kita nelpon, kalau sekarang mah nelpon cuek aja, nelpon ya nelpon aja. Nanti kalau udah andropause akut ya, siapa mau yang nelpon mah ngomongin apa? Emang kenapa si ibu itu? Jadi kayak perempuan. Serius. Karena dia jadi progesteronnya naik, karakter perempuannya naik, karakter laki-lakinya turun, sementara perempuan kebalik. Pada saat menopause, karakter perempuannya turun, karakter laki-lakinya naik. Kan di dalam diri kita tuh hormon testosteron dan progesteron kan ada, cuman dalam porsi yang berbeda. Nanti perempuan di usia matang, dia lebih logik, dia udah jarang pakai rasa, sehingga begitu suaminya udah pensiun, kagak punya duit, UKT masih dibayar, kepikir tuh buat perempuan mah, gue jual ini dah, gue jual itu dah, gue jualan ini deh, gitu kan? Itu perempuan yang mikir dari tua. Kenapa? Itu perang andropause dan menopause. Kalau nggak paham kayak nenek-nenek tadi, suami saya mau cerai. Kenapa? Suami saya udah berubah. Bukan berubah, itu memang fasenya begitu. Puber kedua itu adalah fase di mana suami memasuki fase andropause, istri nggak paham, laki juga kagak paham. Nih gua kenapa begini ya? Gitu. Saya pernah ngisi seminar di salah satu perguruan tinggi terkenal lah di kita. Ibu-ibunya dan wawancaranya ada beberapa yang ikut pengajian saya bahas ini. Kayaknya penting loh dibahas antara suami istri. Nanti kita kumpulin ya, dosen-dosen tuh semua kumpulin. Saya cek itu bahwa dosen-dosen tuh ada yang ngerti nggak andropause apa? Hampir 100% nggak ngerti. Yang tahu tuh yang udah dibisikin sama istrinya. Siapa di sini yang baru dengar hari ini andropause? Ya wajar lah perempuan. Tapi kalau dia yang laki-laki nggak ngerti itu. Jadi dia tuh kadang-kadang, ini kenapa gue jadi begini ya? Jadi laki-laki menghadapi andropause galaunya tuh kayak begitu, perempuan menghadapi andropause tuh kan, kenapa jadi kayak begini? Nanti kalau aku makin gendut, nanti kalau aku kayak gitu kan? Itu kalau nggak dikelola komunikasinya dengan baik, tanpa ilmu, tanpa iman, berantem. Serius. Jadi nanti di hari tua perempuan kayak laki, laki kayak perempuan. Mau baju harus diambilin, mau beli apa harus dianterin gitu. Jadi makanya kalau kita berkomunikasi, komunikasilah sesuai dengan posisinya.